jolo ode bataku sayu se doro hakon sai pasiatangi aku dohot ilu kon so lidoro aku nagokdo sai tokong ai godang ari-ariku nahu bahen abolon. Shalom, selamat pagi buat kita semua, saudara yang terkasih, melalui channel YouTube Siraman Rohani, HKBP Setia Negara, hadir untuk menyapa melalui renungan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Engkau memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Bapa di sorga, satu hari ini kami menyerahkan segala aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terlebih kami akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu diam bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat harian hari Kamis tanggal 6 November 2025 tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kunci menjadi berkat bagi bangsa-bangsa seperti Daniel adalah kita menjadi pendoa, kita menjadi tiang doa, mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Daniel hidup pada masa pembuangan di Babilonia pada tahun 587 sebelum Kristus. Pesan kenabiannya banyak dipengaruhi suasana di pembuangan. Pandangan Daniel, Allah akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja dan memimpin jalannya sejarah dunia. Janji-janji Allah itu besar bagi orang yang sungguh-sungguh berdoa, sehingga itu hampir menggoncangkan iman kita dan menyebabkan kita ragu-ragu karena keheranan. Kedahsyatan dari sebuah doa telah membuat banyak hal-hal yang mencengangkan terjadi. Doa yang berkuasa memberikan dampak yang sangat hebat. Pertama, adanya kemantapan dan keyakinan yang sungguh bagi sang pendoa. Kedua, efek dari doanya dapat dirasakan bagi orang lain sehingga mereka mendapatkan berkat. Doa itu sendiri
adalah sebenarnya komunikasi dua arah antara sang Khalik dengan sang pendoa. Daniel merupakan tokoh teladan bagi orang percaya, khususnya yang sedang dalam masa-masa penganiayaan dan tekanan. Daniel tetap kokoh dalam iman, walaupun lingkungan sekitar tidak mendukung untuk setia kepada Tuhannya. Bahkan ketika tekanan dan aniaya karena fitnahan datang menghadangnya, dia tetap bertahan dalam iman sejatinya. Dari mana kekuatan iman yang dimiliki Daniel? Dalam teks yang telah kita baca, maka doanya merupakan kunci kekuatan iman. Perikop ini menyatakan Daniel menyadari bahwa saat kelepasan setelah 70 tahun pembuangan di Babel hampir tuntas, sebagai juru syafaat bangsanya, Daniel memanjatkan doa pengakuan dosa atas Israel yang sepanjang sejarah kerajaan Allah telah senantiasa memberontak kepada Allah. Dia memohon belas kasihan Tuhan untuk mendengar doanya. Hasil dari dua syafaat Daniel, kita mengetahui bahwa kemudian umat Israel sedikit demi sedikit mulai dikembalikan ke Yerusalem dan membangun kembali Israel yang hidup secara rohani. Saudara, saya percaya tidak sedikit orang Kristen yang berkata, bagaimana cara berdoa? Atau bagaimana berdoa dengan baik? Alkitab telah memberikan beberapa contoh seperti dua syafaat Abraham pada saat akan menolong Lot keponakannya dari Sodom, dan doa Yunus juga di dalam perut ikan. Semua ini adalah baik. Dan kali ini kita akan melihat contoh lain yang cukup panjang, yaitu model isi dan doa Daniel. Daniel adalah salah satu hamba Allah di dalam Alkitab yang memiliki superior iman yang begitu tinggi. Karena dia adalah pendoa. Daniel berdoa dalam segala situasi, baik keadaan tenang maupun situasi genting darurat. Daniel tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Allah. Pasal 9 kitab Daniel menjelaskan tentang doa Daniel kepada Allah yang berisikan beberapa pelajaran penting bagaimana sikap doa supaya doa kita dapat diterima oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, berdoalah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menuntun dan memberi kekuatan iman dalam berdoa. Firman Tuhan selalu mengalaskan kehidupan kita untuk mengenal Sang Pencipta. Seperti halnya puji-pujian yang baik mengandung kebenaran-kebenaran firman Allah, demikian pula dengan doa. Yang kedua, ketika kita harus berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Demikianlah sikap Daniel dalam segala cinta kasihnya kepada umat Israel. Selalu hidup beralaskan doa. Doa Daniel adalah doa syafaat untuk keselamatan daripada Israel, supaya segera keluar dari penderitaan, dari pembuangan, menuju tanah perjanjian Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hiduplah dengan berdoa kepada Tuhan, maka kehidupanmu akan beroleh sukacita. Melalui doamu, engkau tersambung kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kau imani adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha berkat, Tuhan maha segalanya. Maka kehidupanmu ada di dalam Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita. Selalulah serukan doamu dan hidupilah doamu, maka engkau merasakan bagaimana tangan Tuhan selalu bersama dengan engkau.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman pada kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk selalu dekat denganmu melalui doa kami, supaya kami mengenal diri kami. Engkaulah Allah Sang Pencipta. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Hanya kepadamu kami bersandar dan bermohon. Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Kiranya Engkau memberikan sukacita, jauhkan mara bahaya. Kami berdoa buat saudara kami yang bergumul, yang di dalam penderitaan, yang terletak di tempat tidur oleh karena sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka, hingga mereka dapat beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Satu hari ini kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.